Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, ayat harian kita hari ini tertulis 2 Tawarik 7 ayat 14. Beginilah bunyinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Salomo selesai membangun bait Allah, ternyata Allah menampakkan diri kepada Salomo pada waktu malam. Dan ternyata di dalam pernyataannya akan Salomo, disinilah Tuhan berkata kepada Salomo bahwasanya ia kembali memperteguh ikatan antara Raja Salomo dengan Allah. Yang mana ketika Raja Salomo melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ini, maka Allah akan meneguhkan Salomo atas tahtanya tersebut. Tetapi jika Salomo tidak melakukannya, maka apa yang ada padanya akan diambil. Saudaraku yang terkasih, bait Allah yang kita miliki pada saat ini adalah tempat di mana kita bersekutu. Kita memberikan persembahan syukur kita kala kita hadir dalam ibadah itu. Dan hal ini jugalah yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah mereka memiliki bait Allah. Maka mereka memiliki tempat untuk menyerahkan persembahan syukur mereka kepada Allah. Tetapi ada hal yang sangat penting, makna di balik berdirinya bait suci itu. Allah berkata kepada Salomo bahwasanya umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hal ini ingin berkata kepada kita bahwasanya fokus utama kita bukan hasil bumi, bukan apa yang kita nikmati dalam dunia ini. Tetapi ketika kita telah menerima itu dalam konsep bait Allah itu, ternyata hal ini perlu sekali kita perhatikan sebagai umat Allah. Bagian yang pertama itu adalah bahwasanya kita harus senantiasa menyerukan nama Allah, merendahkan diri, berdoa, dan senantiasa mencari wajah Allah, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Persoalannya adalah seperti ini. Meskipun kita telah memiliki bait Allah, bait suci, di mana kita terus bersekutu dan beribadah di dalamnya, yang menjadi persoalan adalah apakah ketika kita telah memiliki itu, maka ada sesuatu hal yang berubah dalam diri kita. Jangan-jangan kita juga mempergunakan bait Allah itu hanya sebagai kontes di mana kita ingin menunjukkan siapa kita. Bukan di mana kita sedang merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Allah. Ini menjadi persoalan. Sebab jika kepentingan pribadi itu masuk di dalam ibadah, di dalam gereja, maka yang menjadi pusat perhatian bukan Tuhan lagi, melainkan diri sendiri. Dan hal inilah yang tidak diinginkan oleh Allah. Ketika Allah berkata, aku akan mengabulkan segala permohonannya dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah konteks janji. Bahwasanya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan janji, dan kemudian Allah menyatakan anugerahnya lewat janjinya. Allah tidak pernah ingkar dengan apa yang telah dijanjikannya. Tetapi manusia lebih sering berjanji kepada Allah, tetapi mudah untuk melupakannya. Mari saudaraku yang terkasih, kita merendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita senantiasa berdoa hanya kepada Tuhan, dan kita mencari wajah Allah kala kita beribadah dan kala kita sedang bekerja. Ada perkataan yang mengatakan, orait laborai. Artinya,
bekerja sambil berdoa. Ketika saudara berdoa itu adalah pekerjaan saudara. Ketika saudara bekerja itu adalah doa saudara. Sehingga kedua hal ini tidak boleh terpisah satu sama lain. Ketika saudara bekerja, sebenarnya pengertian yang penting adalah aku juga sedang beribadah di kala aku bekerja. Mengapa demikian? Aku senantiasa mencari wajah Allah dan aku senantiasa merendahkan diriku dan aku senantiasa memanggil nama Tuhan dan memasyurkannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri pada kami. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan supaya kami memahami keberadaan kami dan pentingnya Engkau dalam hidup kami. Kami tidak boleh terbuai dengan hasil panen usaha kami, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu semata untuk memuliakan-Mu. Tolong kami Tuhan, kala kami bekerja, kala kami melayani, sehingga Engkau sungguh-sungguh kami permuliakan. Terima doa pujian kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.